Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan ibu siapa dan dari mana? Saya Fatimah di Cianjur, Ustaz. Ya kan? Fatimah di Ya, Cianjur. silakan. Baik, ibu bisa langsung bertanya kepada Buya. Ya, langsung aja ya Buya ya. Begini Buya, saya itu kan singkat cerita aja punya sahabat ya yang sedang butuh biaya atau modal gitu. Sebelumnya dia itu mau pinjem uang ke saya sama suami, namun karena kita sedang tidak memiliki, lalu beliau mau meminjam BPKB kendaraan saya gitu untuk di leasingkan. Dan karena beberapa pertimbangan, karena sebelumnya saya ikut kepikiran gitu pengen bantu tapi nggak bisa, akhirnya ya saya kasih lah gitu BPKB kendaraan itu ke teman saya. Nah setelah itu ternyata pas dimasukin ke leasing itu setorannya tidak bisa ditunaikan setiap bulannya. Otomatis kan yang sebagai jaminan kendaraan saya itu mau diambil ya sama leasing karena tidak bisa dibayar gitu. Nah setelah itu tapi pas ada bagian leasingnya mau ngambil ke rumah, saya bilang ke pihak leasingnya bahwa saya tidak akan memberikan kendaraan itu sebelum teman saya itu membereskan masalahnya dengan saya gitu, mempertanggungjawabkannya, karena setelah kejadian itu teman saya pergi Buya, tidak ada tanggung jawab dan tidak bicara sebelumnya kalau memang itu tidak bisa dibayar cicilannya gitu. Nah setelah itu saya simpan kendaraan saya, tidak saya kasih ke leasing gitu Buya. Nah kalau begitu saya ikut berdosa nggak Buya ya? Berarti memang kendaraan yang saya miliki harus saya kasihin ke leasing ya kalau seperti itu, atau bagaimana? Itu kan riba, Buya, leasing riba kan? Urusan dengan riba kan itu? Iya, jadi gimana Buya solusinya? Mohon penjelasannya gitu Buya untuk saya, karena saya kepikiran terus harus bagaimana gitu. Saya takutnya saya berpikir gini, mungkin ini teguran dari Allah karena saya telah memfasilitasinya gitu Buya untuk riba ya. Jadi saya takut Buya, jadi ya minta solusi yang terbaik dari Buya. Syukron Buya. Baik, insyaallah. Hati baik adalah tempat suburnya kebaikan. Begitu juga hati baik kepada sesama manusia, lembut itu dimiliki oleh siapapun. Orang kafir pun ada yang lembut hati, penuh kasih. Cuman di saat tidak dipantau, dibimbing oleh syariat, maka hati yang lembut tadi jadi ajangnya syaitan untuk bermain dan menjerumuskannya. Sehingga banyak orang dengan dalih kasihan maka dia melakukan yang haram. Dan Anda contohnya. Anda baik hati pada dasarnya. Cuman karena Anda tidak dibimbing oleh syariat, Anda melakukan keharaman, meminjamkan surat motor Anda, mobil Anda. Nah ini, kami sampaikan ada muqaddimah. Bahasanya begini loh ya. Anda harus, kalau orang kenal Allah itu dalam membantu orang lain begini. Ada 3 model manusia. Jika Anda adalah orang yang mampu, kemudian Anda tidak membantu saudara Anda, maka Anda keterlaluan. Anda salah. Yang kedua adalah, jika Anda tidak mampu, dan benar-benar tidak mampu untuk membantu saudara Anda, tapi dalam diri hati Anda ada kerinduan membantu, tapi Anda belum mampu, maka selagi Anda betul-betul belum mampu, cukup dengan kerinduan Anda, maka Anda mendapatkan pahala. Maka yang pertama nasib buruk, diberi kemampuan tidak menolong. Yang kedua,
mendapatkan pahala, biarpun dia tidak bisa membantu. Maka ini perlu kami tekankan yang kedua ini. Maka jangan sok jadi pahlawan, seolah-olah tidak ada Tuhan yang bakal mencukupinya. Sehingga dia seolah-olah pengen jadi Tuhan, jadi penolong, jadi juru selamat. Bahaya sekali ini. Maka yang kedua adalah orang yang dia tidak mampu, kalau betul tidak mampu, cukup dengan kerinduannya sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala. Nasib buruk yang berikutnya ini. Dia tidak mampu, ternyata dia menolong orang lain dengan cara yang haram. Karena dia tidak kenal Allah. Barangkali dia hanya kenal sanjungan manusia, karena selama ini sudah disebut sebagai orang yang baik. Di saat tidak bisa berbuat baik, maka seolah-olah dia sudah menjadi orang buruk. Sehingga dia memaksakan dengan cara melakukan yang haram. Maka bertobatlah orang yang ketiga ini, dan Anda golongan yang ketiga ini. Nah, si Anda mampu, Anda tidak mampu. Mungkin Anda berkata, siapa yang nolong dia? Di dunia bukan hanya ada Anda saja. Orang baik banyak bertebaran di muka bumi. Paling tidak Anda sambungkan dengan orang yang sekiranya bisa membantu. Anda sampaikan ke fulan, sampaikan ke fulan, sampaikan ke fulan. Maka dengan usaha itu Anda mendapatkan pahala. Tapi ini yang terakhir ini banyak orang terjerumus. Dan itulah mainnya iblis setan di sini. Dia tidak mampu. Dia menolong orang dengan mengambil dunia riba. Sampai suatu ketika ada orang ini melakukan riba setiap tahun. Allah, saya menolong orang di kampung. Apa? Saya akan belanjakan orang di kampung, dia akan jualan dia. Saya kan punya toko besar, ya. Cuman kalau hari raya ini kan orang-orang kampung ngambil dengan saya. Cuman saya tolong mereka, ambil saja barangnya, nanti setelah hari raya bayari ke saya. Dan ini Masya Allah mereka tertolong, mereka bisa jualan, dapat untung. Setelah hari raya dikembalikan ke saya. Cuman saya kan habis modal, nggak punya modal untuk beli di Ramadan ini. Maka saya akan ngambil dari dunia haram. Ada ribanya. Saya pinjam duit, saya belanjakan dan kebayar setelah Syawal. Itulah setan membisikkan, seolah-olah pengen nolong, tapi ternyata dia melakukan keharaman. Dosanya dalam melakukan keharaman tidak bisa untuk menutup kebaikan yang dilakukannya. Hati-hati ya. Kebaikan yang dilakukannya tidak bisa menutup dosa yang dilakukannya. Maka tolong waspada. Anda salah, Anda tobat, maka hak Anda tidak boleh melepas hak Anda. Cuman urusannya Anda dengan polisi, nanti akan ditangkap Anda. Ya mau tidak mau, ya sudah, Anda sudah terlanjur ya. Anda tanggung jawab biar ini keselamatan. Kalau secara batin di hadapan Allah, Anda tidak wajib membayar apapun karena Anda tidak utang. Anda harus istighfar karena Anda telah menjembatani dia untuk melakukan itu. Di hadapan Allah, Anda tidak dosa karena Anda bukan yang tidak dosa dari sisi urusan hutang itu. Tapi Anda punya dosa dari sisi Anda menjembatani dia. Betul seperti yang Anda katakan. Anda insaf, Anda orang baik kok. Anda solehah dan suami Anda juga soleh baik. Tapi urusan mobil tersebut secara batin, kalau Anda simpan saja tidak ada masalah, tidak ada dosa. Cuman urusan Anda akan dengan keamanan, mungkin Anda akan tangkap polisi dan sebagainya akan dicabut. Mau tidak mau Anda harus menyelesaikan karena atas nama Anda peminjaman itu. Ya Anda bayari. Anda bayari karena apa? Kecuali Anda memang aman. Harta Anda aman, Anda tidak akan bermasalah. Ya sudah Anda tahan di tempat Anda karena itu milik Anda. Yang salah bukan Anda. Anda salah dari sisi Anda menolong dia. Selesai. Jadi selagi, kesimpulannya adalah, selagi itu masih bisa aman dalam rengkuhan Anda, maka biarkan kendaraan itu bersama Anda. Adapun utang bukan tanggungan Anda, tapi tanggungan saudara. Kemudian, karena hati Anda baik, mungkin Anda suatu ketika terbuka rezeki Anda, biarpun orang itu telah pergi dan telah jahat kepada Anda, mungkin Anda bayari utang tersebut, dan itu bisa menjadi penutup dosa Anda selama ini, di saat menjerumuskan dia dalam keharaman, Anda balas dengan Anda bayar utang jika Anda ada rezeki. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Kita harus memandang semuanya dengan hati. Anda baik hati. Teman Anda telah jahat kepada Anda, sudah pinjam, lari lagi kan begitu, pakai nama Anda. Padahal Anda rindu membantunya. Jangan sampai Anda mau dibenci oleh syaitan, lalu Anda benci kepada sahabat Anda. Sahabat Anda perlu dikasihani, bukan Anda benci. Ingat, ini poin yang penting kami hadirkan. Jangan Anda membenci sahabat Anda. Bisa jadi dia lari karena tidak punya duit. Karena malu kepada Anda, bukan karena dia pengen lari dari tanggung jawab, maka bantulah dia setelah ini. Semoga Allah melapangkan rezeki Anda dan memberikan pengampunan dan menjauhkan Anda dari riba, dan teman Anda juga diberi kemudahan dan semua jauh dari riba. Wallahu a'lam bishawab.